Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pangumuang godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Aidang adong tabuat tuha siang anon. Jala dang tarbuan hita agia aha lahoruar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat 5 Efesus pasal 6 ini, kita bisa mengetahui masalah yang terjadi di kota Efesus, tempat Timotius melayani. Di sana muncul pengajar-pengajar palsu yang menjadikan agama atau ibadah sebagai sarana mencari keuntungan materi. Akhirnya banyak orang yang orientasi beragama atau orientasi beribadahnya berubah dari urusan spiritual kepada pencapaian hal-hal lahiriah. Paulus membalikkan logika ini untuk mengingatkan kita tentang hakikat ibadah dan kepemilikan harta yang sejati. Mari kita telaah lewat kata-kata penting yang dipakai Paulus dalam nas kita hari ini. Yang pertama adalah kata ibadah yang diterjemahkan dari oisebeia. Itu adalah rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan Allah, kepatuhan dan gaya hidup yang berpusat pada Kristus. Ibadah adalah bentuk konkret relasi yang hidup dengan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa oisebeia tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan material. Ibadah itu sendiri sudah merupakan tujuan dan sarana persekutuan dengan Tuhan Allah. Yang kedua adalah rasa cukup, yang diterjemahkan dari kata autarkeia, yang maknanya adalah sikap mandiri yang tidak bergantung pada keadaan di luar. Namun Paulus mengadopsi kata ini dan memberikan makna Kristiani yang baru, yaitu ketergantungan penuh kepada kecukupan Kristus. Jadi rasa cukup lahir ketika jiwa kita sadar bahwa Kristus adalah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani dan penopang hidup kita. Dasar dari semua rasa cukup itu adalah bahwa sejak awal kehidupan kita hanya bergantung pada karunia Tuhan Allah. Itulah yang disebutkan dalam ayat 7. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Paulus mengutip prinsip hikmat perjanjian lama dalam Ayub 1 ayat 21. Kita lahir secara telanjang dan kita akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa satu sen pun kekayaan fisik. Lewat nas ini sahabatku semua, mari menyadari bahwa ketidakpuasan lahir bukan karena kita kekurangan, tetapi karena hati kita terus-menerus membandingkan diri dengan situasi orang lain. Rasa cukup membebaskan kita dari perhambaan konsumerisme dan ketakutan akan hidup. Ibadah kita harus mengubah karakter kita. Jadi kita harus waspada dengan teologi kemakmuran yang secara implisit mengajarkan kalau kita berdoa dan beribadah, maka segala usaha bisnis kita lancar atau rezeki kita bertambah. Kita harus sadar bahwa tidak ada harta duniawi yang bisa dibawa melewati batas kematian. Keuntungan terbesar seorang murid Kristus bukanlah ketika ia memiliki segalanya di dunia ini, melainkan ketika ia memiliki Kristus dan hati yang bersyukur atas apa yang telah Tuhan sediakan hari ini. Ketika ibadah disatukan dengan hati yang merasa cukup, kita tidak lagi dituntut untuk terus mengejar hal-hal yang fana. Kita berjalan dalam kemerdekaan sejati, sebab kita tahu bahwa Dia yang memelihara hidup kita adalah Allah yang tetap setia kekal
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.